Shalom! Wah, kita ketemu lagi nih di ibadah sekolah minggu di minggu ini. Oke adik-adik, seperti biasa sebelum kita memulai ibadah kita, terlebih dahulu Kak Christine undang adik-adik untuk mengambil saat teduh pribadi. Saat teduh dimulai. Amin. Nah, kita mau angkat lagu pujian. Terima kasih Tuhan. Nah adik-adik, kita mengambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu Bapa. Boleh kami terima Bapa, terkhususnya Bapa untuk anak-anak sekolah minggu Bapa yang ada berada di rumah mereka masing-masing Bapa. Tuhan, sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami ya Bapa. Kiranya Tuhan, Kau memberkati kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Kau juga memberkati anak-anak sekolah minggu Bapa. Kiranya Tuhan, Kau siapkan hati dan pikiran mereka untuk mengikuti ibadah sekolah minggu Bapa. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat pagi adik-adik semuanya. Kayaknya masih kurang semangat. Kak Devita sapa sekali lagi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Lah adik-adik coba lihat nuansanya baru nggak minggu ini? Iya minggu ini kakak-kakak sekolah minggu lagi ada di Tabek. Nah adik-adik masih inget kan beberapa tahun yang lalu kita juga pernah loh berwisata ke sini. Siapa yang mau ke sini lagi? Iya tenang aja, kita sama-sama berdoa semoga COVID segera berakhir dan kita bisa dapat kembali beribadah di tempat ini. Oke adik-adik,
Seperti biasa, sebelum memulai ibadah kita hari ini, Kak Devita mau undang adik-adik untuk berolahraga kecil ya Kak. Bener Kak Dep. Kita angkat lagu pujian tanganku ke depan sambil bangkit berdiri. Pasukan Kristus, siap! Semuanya bergerak ya. Kita katakan tangan ke depan, tangan ke belakang, tangan ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kaki ke depan, kaki ke belakang, kaki ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Sekali lagi kita buat tangannya. Everybody now. Ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kaki ke depan, kaki ke belakang, kaki ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Ya, gimana adik-adik, udah keringetan belum? Belum nih Kak. kayaknya, Belum Kak. ya? Belum Kak. Belum keringetan? Berarti kurang semangat. Kalau gitu kita angkat satu pujian lagi biar lebih semangat. Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. No, oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat. No, oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Sekali lagi kita angkat dada. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat. No, oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat. No, oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Oke adik-adik, boleh duduk semua. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan sebagian firman Tuhan. Tadi kan kita udah olahraga sejenak nih. Tapi tadi Kak Devita lupa nanya, siapa sih yang bangun tidur langsung berdoa? Tunjuk tangannya. Oke, semuanya pada berdoa. Boleh tepuk tangan semuanya. Berarti adik-adik sekolah minggu sudah mulai rajin nih. Sekarang sebelum mendengarkan firman Tuhan, adik-adik duduk yang manis. Kita sama-sama angkat lagu pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu.
Shalom anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga semua sehat ya. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita berdoa dahulu ya. Kita lipat tangannya, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan, di mana di pagi hari ini Tuhan masih memberkati kami, memberikan kami kesehatan, sehingga di pagi hari ini Tuhan Engkau masih memperkenankan kami secara khusus anak-anak kami untuk bisa mengikuti ibadah walaupun pada saat ini kami masih online Tuhan. Kami percaya Engkau luar biasa, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, sehingga saat ini kami bisa kembali untuk mengikutinya Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar juga kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu ini Bapa, biarlah hamba-Mu menyampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan berkati juga anak-anak kami yang di rumah yang mendengarkannya. Semoga firman ini menjadi pengalaman, menjadi pedoman dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan pada saat ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai dengan 14. Seperti biasa, saya akan baca dari sini dan anak-anak di rumah bisa mengikutinya dan bersama-sama untuk membacanya juga. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai dengan 14. Dengan perikop rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Ayat terakhir, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Perikop kita, tema kita di minggu ini adalah tekun berdoa bersama. Tekun berdoa bersama. Dalam arti kata di sini, doa adalah napas kehidupan kita sebagai orang Kristen. Doa adalah yang paling penting di dalam kehidupan kita. Mungkin kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah diselamatkan Tuhan, tanpa doa itu semuanya sia-sia. Di sini kalau kita tidak pernah berdoa, akibatnya iman kita akan mati, rohani kita akan mati. Kita berdoa guna meminta hikmat dan berharap agar janji Tuhan yang telah disampaikan Yesus kepada kita. Kita meminta pertolongan dari Tuhan. Kita dapat berkomunikasi melalui doa kepada Tuhan. Yesus memang tidak ada di hadapan kita, tapi Yesus mendengarkan doa-doa kita kalau kita niat, kalau kita ikhlas untuk berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, meminta pengampunan kepada Tuhan dengan cara berdoa. Dengan cara berdoalah kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Apapun harapan kita, apapun keinginan kita, Tuhan pasti dengar, Tuhan akan kabulkan. Yakinlah anak-anak di rumah pada saat ini, mungkin di rumah berdoa katanya, disuruh ibunya berdoa, enggak mah, mau makan enggak berdoa. Jangan, kalau boleh mau tidur, mau makan, mau berangkat ke sekolah, apa mau kemana, tetap berdoa. Tetap serahkan dirimu kepada Tuhan karena Tuhan akan menjagaimu. Ingat, doa adalah napas kehidupan kita kepada Tuhan. Doa adalah komunikasi kita kepada Tuhan. Itulah kita bisa menyampaikan apa pergumulan kita, apa kemauan kita. Tuhan yang akan mendengarkan, Tuhan akan mengabulkan, walaupun tidak dikabulkan langsung, suatu saat Tuhan akan kabulkan. Di sini doa itu sangat penting di dalam kehidupan orang percaya. Kita tidak boleh bermain-main dengan doa. Kita harus percaya bahwa kehidupan iman kita kepadanya akan terus bertumbuh. Dan Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita sedikit pun. Kalau kita percaya, kalau kita yakin dengan cara berdoa kepada Tuhan, pasti Tuhan akan mendengarkan doa-doa kalian. Terutama kepada anak-anak semua. Inang minta tetap berdoa. Jangan pernah bosan-bosannya berdoa kepada Tuhan. Karena apa? Itulah hubungan kita kepada Tuhan Yesus. Bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan Yesus? Kalau tidak dengan menyampaikan segala apa kemauan kita, segala permintaan kita, segala pergumulan kita, Tuhan pasti akan dengar melalui doa-doa kita. Jadi anak-anak yang kasih Tuhan, tetap di rumah menjalankan aktivitas, tetap menjalankan belajar di rumah. Jangan pernah lupa berdoa kepada Tuhan. Ingat, kalau orang tuanya lupa, ingetin orang tuanya, mama berdoa, papa berdoa. Kalau pas makan dia saking enaknya makanan,
lupa berdoa. Jangan, tetap didahului dengan berdoa. Mau tidur, mau belajar, mau ke sekolah, mau makan, tetap berdoa. Sampaikan semua kepada Tuhan. Jadi anak-anak, Inang ingatkan sekali lagi, jangan lupa berdoa, karena doa adalah hubungan kita dengan Tuhan. Karena doalah kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Jadi sampai di sini, dan Inang minta supaya kalian tetap sehat, tetap semangat dalam peribadahan. Kita tutup dengan doa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan, dengan firman ini Engkau telah mengajarkan kami, mengingatkan kami secara khusus buat anak-anak kami untuk terus berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Kami percaya dengan kami berdoa, dengan kami menyampaikan segala keluh kesah kami kepada Tuhan, Tuhan akan mendengarkan doa-doa kami, Tuhan akan mengabulkan apa yang kami inginkan. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati anak-anak kami yang pada saat ini berada di rumah masing-masing. Biarkanlah mereka selalu menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, semoga firman Engkau kami dapat hari ini bisa kami jalankan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, ayat hafalan kita di minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Ayat hafalan Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Bunyinya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Sekali lagi Inang bacakan ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jangan lupa dikirim ke grup sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Inang Turnip tentang doa setiap saat. Jadi untuk adik-adik, tetap berdoa dalam situasi apapun, dalam meminta apapun. Oke, untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar, kita mau angkat lagu pujian, Mukjizat Itu Nyata. Nah adik-adik, kita mengumpulkan persembahan. Seperti biasa, persembahannya boleh dititipkan kepada orang tua, dan orang tua akan memberikan kepada guru-guru sekolah minggu di ibadah minggu. Terima kasih. Ya, nggak kerasa nih Kak Kristi, Iya. ibadahnya udah mau kelar. Kak Kristi sedih nggak? Sedih, tapi kita bakal ketemu lagi di minggu depan. Sebelum kita berpisah, kita mau memuji Tuhan sekali lagi. Kak Devita sama Kak Kristin mau ngajak adik-adik pergi naik kereta. Benar. Oke, sama-sama yuk kita bangkit berdiri. Pasukan Kristus, siap! Kita angkat lagu pujian, aduh sedangnya naik kereta.
adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kalina. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, Bapa yang maha baik, kembali kami datang Tuhan kepadamu. Kami mau mengucap syukur Tuhan buat ibadah sekolah minggu yang telah kami laksanakan Tuhan pada hari ini. Biar ibadah ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, di mana kami di sini, guru-guru sekolah minggu Tuhan, mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami bisa mengadakan ibadah sekolah minggu dan juga buat adik-adik juga yang di rumah. Biar Tuhan juga yang berkati adik-adik Tuhan, pakai mereka, berkati mereka Tuhan, dan ajari mereka Tuhan untuk selalu mengucap syukur dan juga buat firman yang telah mereka dengar juga. Biar firman itu juga Tuhan boleh mereka terapkan di dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh menjadi anak yang baik, anak yang taat, dan mau mendengar-dengaran tentang firman-Mu. Dan mereka juga mau rajin berdoa Tuhan, dan menjadi anak yang baik ya Tuhan, dan patuh juga terhadap orang tuanya. Berkati orang tua anak-anak sekolah minggu Tuhan, biar Tuhan berkati keluarga mereka, usaha mereka Tuhan, biar Tuhan berkati, berikan berkat yang melimpah Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga di sini Tuhan, buat guru-guru sekolah minggu juga Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar Tuhan berkati setiap hati kami, pikiran kami Tuhan, jiwa kami Tuhan, biar kami dengan sepenuh hati Tuhan melayani dan memberikan yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga di sini berdoa Tuhan buat bangsa ini, buat negara ini Tuhan, biar Tuhan yang berkati bangsa ini Tuhan, di mana masih pandemi Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, pandemi ini akan segera berakhir, dan kami juga bisa Tuhan beribadah di rumah-Mu yang kudus Tuhan, bersama adik-adik sekolah minggu. Kami bisa beribadah dengan tatap muka Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang campur tangan Tuhan, kami memulihkan bangsa ini dan negara ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan dan buat setiap campur tangan Tuhan. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah dan persekutuannya dengan Roh Kudus selalu menyertai kita saat ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik sekolah minggu semua, tetap jaga kesehatan karena minggu depan kita akan balik lagi. Kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan Shalom. Markus 16 ayat 15b. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Amin. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Amin. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Amin. Markus 16 ayat 15b. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Amin. Markus 16 ayat 15b. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Amin. Salam kakak guru sekolah minggu, ini ayat hafalan Claudia, Markus 16 ayat 15b. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Amin. Terima kasih. Markus 16 ayat 15b. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Amin. Markus 16 ayat 15b. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil segala makhluk. Amin.
Markus 16 ayat 15b. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Amin. Shalom Inang dan kakak guru sekolah minggu, selamat malam. Ini ayat hafalan saya, Venita. Markus 16 ayat 15b. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Amin. Terima kasih. Markus 16 ayat 15b. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Amin. Best thing in your life.